Tadi agak blur tau guys kan. Jadi aku mau ngomong apa tuh lagi? Oh, Suherna. Ada yang komen kan di YouTubeku, katanya Tenovi kok ngomong sama orang tua gak sopan banget sih, katanya gitu. Itu aku sempetin tau guys. Coba kalau kalian jadi aku, kalian kesel gak? Coba ayo. Kita manusiawi guys, bener deh. Kita manusiawi, kesel. Bayangin aja kita udah nolong tapi kayak gitu kan kesel kan. Besok si Maria kantor polisi lagi? Enggak. Besok kemana? Hah? Besok kemana? Jemput tadi Gigi, si Lita itu. Minta supir. Siapa aja lah. Mobil. Oh, supir Pak Dar. Kan mau cari rumah. Mau kopi sama Pak Yus. Mobil apa aja? Mau kemana kan? Ya iyalah, besok kan konten. Oh, iya. Gimana sih nggak bawa kameramen? Masih ini. Iya guys, belum. Nah, kalau terkait anaknya, kemarin itu aku udah sempat bahas belum ya guys, yang itu loh guys. Ternyata handphonenya itu digade. Nah, terus handphone gadeannya si siapa, Suherna ya? Gimana sih itu? Jadi pada kan ngegade nih. Ada nih satu handphone yang aku kasih sama si Vika. Aku tebus tuh, digade sama dia 700.000. Terus udah aku tebus. Aku penasaran kan soal handphone Bu Suherna. Nah, ternyata handphone Bu Suherna juga digade. Tapi yang ngegade-nya adalah si mantunya ngomongnya, KTP-nya mantunya. Terus suaminya Pika bilang itu yang gade bukan saya, katanya itu si Pika yang ngegadein, katanya gitu guys. Nah, ini belum dibahas. Terus sedangkan pada saat di pegadaian itu KTP si lakinya. Kan nggak bisa ya kalau misalnya kita KTP, misalnya aku nih pinjam KTP Vita untuk ngegadein barang, kan itu nggak boleh gitu. Nggak bisa guys, kita ngedit nggak bisa bikin video 1 jam, bukan podcast, nggak bisa. Jadi intinya keluarganya penuh dengan drama. Handphone aku digade, terus handphone Suherna juga digade sama mantunya. Jadi aku lagi jerawatan guys, lagi PMS, datang tamu. Naila kayaknya lagi butuh perhatian banget ya. Maksudnya kayak aku deket sama Maria, dia cemburu. Aku deket sama Alfa kemarin, si Alfa di itu, ya Allah. Handphonenya ada guys di kita guys, ada di kita semua, buktinya ada di kita semua. Enggak guys, gak PK, aku lagi capek. Soalnya gini ya guys, Maya kadang kalau, coba kalian perhatiin deh, kadang kalau misalnya aku PK gitu kan, aku suka kebanyakan diem kan.
aku nggak begitu banyak interaksi, apalagi kalau sama orang baru. Aku tuh nggak bisa guys, nggak bisa yang langsung kayak apa sih, maksudnya kayak langsung ngobrol gitu kayak hai, aku nggak bisa gitu. Jadi makanya kalau PK itu aku lebih cenderung kebanyakan diem, paling cuman iseng-iseng ganti filter gitu. Naila udah bobo. Oh, bahas Iwan Rudin. Bahas Iwan Rudin. Nah, ya oke, aku bahas ya guys. Jadi, awal mulanya aku nganggep Iwan Rudin itu hanya fans aja guys, nggak ada pikiran gimana-gimana. Ya udahlah, biasa aja. Nah, terus kok banyak yang screenshot ngirim ke aku. Tenovi, kok ini seolah-olah Tenovi, maaf ya, butuh kasih sayang dari laki-laki banget gitu. Nah, captionnya tuh caption yang nggak baik semua. Terus ditambah dia ada caption yang kayak, guys kirim bintang ya, bintang itu bisa dicairin uang gitu guys. Berarti hitungannya sudah bukan sekedar fans, tapi manipulatif, mengatasnamakan fans gitu ya. Nah, terus dia lokasinya ada di Tangerang guys, dia ada di Tangerang. Iya, captionnya nggak layak, betul guys, nggak layak banget. Aku aja jijik, geli, makanya aku kesel banget gitu. Aku sampai ngomong kasar sama dia karena dia omongin baik-baik kok nggak bisa nih orang gitu. Nah ya udah, terus akhirnya si siapa namanya, aku chat nggak direspon. Akhirnya ya udah, kita cari lokasinya, ada di Tangerang itu. Ada lah, dia kelahiran tahun 84 kalau nggak salah, yang aku share itu kelahiran 84. Terus dia ada nama ibunya, ada nama bapaknya. Aku pengen cari tapi masalahnya waktunya aku belum ada gitu guys. Gitu, belum ada. Jadi makanya kita belum sempat datengin ke sana. Tadi mau datengin ke sana tapi kita ada bantu orang. Gitu guys. Itulah guys ya. Sekarang Maria, ada yang kenal sama Maria kah? Sekarang yang tinggal sama Tenovi itu Maria sama kakaknya ya? Enggak. Ada yang kenal sama Maria ya? Aku belum tayangin soalnya. Jadi Maria tinggal sama aku sendiri guys, kakaknya nggak ikut. Maria udah ganti nama. Aku mau ganti namanya. Siapa? Zahra siapa? Zahra Amira. Zahra Amira Pratiwi. Naila cemburunya mungkin lebih ke kakaknya nggak boleh deket sama aku gitu. Tapi Marianya nih ngayomin adiknya banget, sayang banget sama Naila. Padahal sebelumnya dia kayaknya nggak punya adik ya? Nggak punya adik, iya dia nggak punya adik. Kristen ya tadi? Maria tuh Katolik ya? Maria itu Katolik. Terus qadarullah ternyata di kartu keluarganya dia Muslim guys. Gitu, di kartu keluarga dia Muslim, dia sekolahnya Muslim ya, kita sekolah juga dia Muslim. Gigi kelincinya mirip, iya. Nanti kita mau pasangin behel di bagian gigi atas. Coba ceritain Maria, maaf aku nggak bisa ceritain dia guys. Aku nggak bisa buka identitas dari Maria gitu. Belum saatnya. Ada yang nanya juga kan, Tenovi tolong dong ceritain soal Ade Alfa. Aku belum bisa buka
identitas Alfa, karena mungkin kalau dulu aku lebih gamblang ya ngejelasinnya, tapi nanti ujung-ujungnya aku lagi yang kena gitu. Bukan, mamanya bukan ODGJ. Ibunya bukan ODGJ, ibunya sehat. Kenapa Maria ada Pratiwinya? Itu nama dikasih sama temanku guys, Zahra Amira Pratiwi. Jadi nanti rencananya kita mau panggil Pak Ustadz, terus mau bikin nasi tumpeng untuk mensahkan namanya lah gitu secara Islam. Ya Naila emang agak kurang bisa, ya namanya anak umur segitu masih belum mengerti lah, dia harus berbagi kasih sayang gitu. Laila kenapa nggak dijemput? Nggak bisa, harus dicari dulu emaknya ya. Yang nanya Laila kenapa nggak dijemput, cari dulu emaknya di mana? Kan udah dijelasin dari awal, ibunya nggak ada, ibunya si Laila, si Bulia tuh kemana? Keluarganya pun nggak kooperatif, kita hubungin, kita tanyain. Jadi aku bingung gitu loh, dari kemarin banyak banget yang nyalain aku nge-share soal Maria, aku nge-share soal anak-anak aku gitu, yang ditanya kasihan banget Laila ditelantarkan, kasihan banget Laila ini, kasihan banget Laila itu. Kalau nyari celah kesalahan orang mah emang gampang, tapi coba kalau kalian jadi aku tuh bisa nggak gitu loh. Laila gimana keluarganya Bulia aja sampai detik ini kita cari nggak ketemu. Keluarganya kita tanya, Bu, Pak gimana ini Bulia ada nggak ada, tapi nggak ada respon yang baik gitu loh. Terus ya izin operasional kita pun kan sampai detik ini dipersulit. Jadi kalau misalnya udah izin operasional nggak ada, emaknya nggak ada, nanti aku lagi yang kena. Kecuali beda kayak si Naila. Kan kalau Naila, si Budini ada, keluarganya Budini juga ada gitu. Jadi kapanpun kita butuh, ya mereka ready untuk memberikan kesaksian gitu loh. Terus kalau ibunya Maria juga ada, yang di kita tuh orang tuanya ada semua guys. Anak kasus sekarang nggak lebih dari 3. Gitu guys, enggak, aku nggak marah, aku cuman hanya menegaskan. Jadi ada konteks kita harus bicara lembut, tapi ada konteks kita harus bicara tegas, karena kan aku udah sering ditanyain kan terkait terkait Laila, terus dibeda-bedain Naila sama Laila. Kalau Naila kayak anak sultan, Laila di yayasan gitu atau di panti. Walaupun aku titipin guys, dia di yayasan di Malang, tetap aku kasih dia kebutuhannya per bulan gitu. Dan aku tuh nggak lepas tangan gitu aja guys, aku tetap ngasih bantuan kok gitu ya. Tapi kalau untuk kembali sama aku, asalkan ada ibunya, asalkan data-datanya lengkap, ini nggak apa-apa. Masalahnya emaknya nggak ada, izin kita sampai saat ini tertahan, atuh kudu piye aku ini gitu. Alfa itu anak Bu Neneng, bukan, masa anak Bu Neneng guys, Bu Neneng udah tua guys. Aku nggak bisa sebutin Alfa itu anak siapa, tapi yang jelas ibunya sudah menyerahkan ke aku. Jadi Alfa itu termasuk anak yang diambil sama dinas sosial. 10 anak yang diambil sama dinas sosial termasuk Alfa Razel. 10 kan anak aku diambil tuh, 10 yang tahun kemarin. Terus nah itu termasuk Alfa Razel. Jadi Alfa Razel bukan sekarang aku ambil, dari dia di kandungan itu udah sama aku gitu. Si Arbi udah nggak ada guys, udah dipecat ya. Gitu. Apalagi guys, nama panjangnya Alfa Razel, Muhammad Alfa Razel Baihaqi. Bener gak sih? Iya bener. Dipanggilnya tadinya Alfa, terus jadi ganti dipanggilnya Ziel. Dipecat kenapa? Yang pertama karena manner, etika, sopan santun, banyak ya, bad attitude.
terus nggak bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, selalu pembantah. Cuman dia doang, karyawan aku yang berani bentak-bentak aku depan karyawan yang lain. Pada saat briefing gitu kan, briefing tim waktu itu kan kita evaluasi pekerjaan ya kan, gara-gara dia aku sempat dilaporkan ke pihak berwajib guys, waktu kasus di Jember. Mungkin kalian sedikit banyak udah tahu kasus yang di Jember. Gara-gara dia aku sempat dilaporkan. Terus izin tayang tuh kan kita selalu habis syuting pasti ada izin tayang kan, orangnya nggak tanda tangan karena dia pun nggak minta, lalai dalam pekerjaannya. Nah terus aku tegur dong ya kan, itu kan merugikan aku jelas. Nah aku tegur, dia nggak terima gitu loh, padahal jelas pada saat di situasi itu dia tuh kebanyakan bercanda, hanya kebanyakan ngobrol cekakak-cekikik, dia nggak kerja dengan baik. Aku malah dibentak-bentak dan saksinya itu banyak di situ. Gitu, dia doang guys yang berani bentak-bentak aku. Gitu. Terus disuruh kerja, tolong dong jemput si ini gitu, tolong dong ini, tolong dong itu. Dia tuh bisa loh untuk kayak nggak mau, dia bilang dia nggak mau, dia keberatan. Padahal itu ya namanya orang kerja, apalagi kita relawan kerja kan apa aja guys, ya nggak sih? Dia masih apa ya, nganggepnya kita tuh teman, kita tuh pernah kerja di maskapai bareng gitu. Nah ditambah dia ini ada masalah karena sempet dia itu ngegodain bini orang guys gitu. Jadi ada masalah hukum juga karena akan ada pelaporan pihak berwajib kasus pelecehan guys. Gitu. Kalau aku mau laporin dia ya pencemaran nama baik lah, soalnya mulutnya lemes kayak cewek guys. Pasti ntar di-cut lagi nih sama netizen nih, di-share di TikTok. Karena teman kali jadi berani, mungkin guys, mungkin. Tanya aja langsung sama dia, silakan kalian boleh DM dia, silakan. Bener nggak yang saya omongin ini? Kita ada buktinya semua. Dia ngegodain bini orang guys. Dia berani bentak aku, dia berani marah-marahin aku depan tim yang lain, padahal jelas dia yang salah. Tapi karena posisinya waktu itu kan kita lagi makan di suatu tempat makan, dia bentak-bentak aku loh, aku kaget kan, tapi aku nggak berani, ya udahlah nanti aja gitu. Itu guys. Tapi yang jelas sih udah nggak ada yang harus iniin lagi. Jadi ya sudahlah, kita keluarkan dia. Lucunya lagi, dia itu kerja digaji di atas UMR guys. Pastilah di atas UMR, nggak mungkin lah kita di bawah UMR kan. Gaji di atas UMR, transport ada, rumah ada, makan dapet, terus baju nyuci gosok semua dicuciin gitu loh. Nggak ada, ya sebenarnya kalau emang kita bersyukur ya bersyukur banget ya namanya kita kerja ya gitu. Kalaupun emang nggak betah ya harusnya nggak usah ngejelekin itu ya perusahaan gitu. Itu nggak dikunci ya pintu, harusnya nggak perlu ngejelekin perusahaan, ya udah keluar aja gitu. Nah ini udah masih kerja di kita, udah kerja di kita tapi dia ngejelekin aku. Dia mau kerja gaji gede tapi dia nggak ada, maaf ya guys, maaf banget ini mah ya, tapi nggak guna gitu loh. Dia jadi asisten nggak bisa, jadi supir nggak bisa, terus apa lagi, jadi admin dia nggak bisa, admin, asisten, supir nggak bisa dia guys. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak mau aja. Nanti kalau misalnya dibilang jadi asisten suruh itu ya, apa namanya, tanda tangan izin tayang, nanti dia ngomong ini, gue tuh nggak ada basic hukum lah. Siapa yang nyuruh ada basic hukum? Itu kan cuma minta tanda tangan doang. Dia tuh bentak-bentak aku guys, gue tuh nggak ngerti, gue nggak ada basic hukum. Dia bentak-bentak aku depan orang lain. Terus aku bilang, si April aja, mantan asistenku, dia kan mau kawin tuh April, makanya dia resign. Cuman lulusan SMP guys, SMP pun nggak ada ijazahnya, tapi sepintar apa dia guys. Makanya aku sayang banget sama dia.
karena keburu dia mau kawin aja, si lakinya nyuruh dia berhenti. Sepintar apa si April itu? Pinter banget guys. Sampai saya mikir mau urusin ijazahnya dia, saya mau kuliahin dia. Tahu kan April asistenku yang agak-agak kurus itu orangnya. Masa dia lulusan D3 kalah sama SMP? Yang penting mah kita banyak-banyak bersyukur guys. Namanya kita kerja, banyak bersyukur. Ibet udah bukan ini sih guys. Ibet itu kalau butuh aku panggil dia freelance gitu. Karena kenapa si Ibet itu jaga anak guys. Dia kan anaknya 2. Dia jaga anak, gak bisa dia. Kemarin lebaran dia aku panggil karena kan dia Kristen kan. Gitu. Apa yang aku omongin bisa kalian percaya kok. Kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa, tanya aja langsung sama dia. Gitu. Bukan cuma satu orang yang ngomong terkait Arbi ini suka ngechatin nih cewek gitu loh. Apakah etis misalnya seorang perempuan misalnya yang udah punya suami diajakin tanda kutip coba sama dia? Aku belak-belakan aja, aku jujur apa adanya. Dia duda, iya dia duda. Dia duda anak 2. Itu guys, makanya suaminya tuh bakal ngelaporin dia. Nggak tahu ya udah bikin laporan atau apa belum. Kayaknya sih udah deh. Kok Tete bisa tahu? Ya iyalah, dia ngomong sama aku. Si ceweknya itu ngomong sama saya beserta buktinya yang ada. Suaminya juga ngelaporin ke saya, makanya saya tahu. Pada saat orang-orang ini pada tahu si orang itu udah resign, barulah mereka pada speak up gitu, paham nggak? Kalau aku kan ngomong harus ada buktinya dong. Nah dia menunjukkan lah bukti-buktinya. Ngajakinnya ke Oyo coba guys. Gitu ya. Jadi kalau aku sih ya gimana ya, udah tahu dia karakternya dari 2012 aku temenan sama dia. 2012 sampai 2024 sekarang aku kenal sama dia, nggak berubah. Dulu waktu kita zaman terbang, dia itu pengen banget punya banyak uang, tapi dia malas terbang. Makanya pada saat apa sih sebutannya? Yang aku suka. Makanya dia dipecat lah, pengurangan karyawan. Pada saat evaluasi pekerjaan, kan suka ada yang bolos, ada yang bermasalah. Dia kena, dia dipecat guys. 2020 dia dipecat. 2019 malah. Dia duluan pokoknya. Pengurangan karyawan. Kalau dia kerjanya bagus, kalau dia kerjanya bisa dipertanggungjawabkan gitu guys, dia nggak akan dipecat. Beneran dia nggak akan dipecat guys. Sayang dia sekarang mau terbang ke luar negeri katanya, tapi banyak laporan nanti yang masuk buat dia. Aku jujur aku pengen nge-up tentang pencemaran nama baik, dan saksinya udah speak up semua guys. Dia ngejelekin aku kemana-mana. Dia laki tapi mulutnya lemes banget kayak perempuan. Itu yang aku gak suka. Makanya alhamdulillah ya guys, aku mau dibantu sama salah satu pengacara yang selama ini baik banget sama aku. Jadi akan fight guys. Dan saksi-saksinya akan dipanggil semua. Gitu. Mulutnya lemes, beneran deh guys.
Laki begitu, kalau udah nggak betah kerja mah ya udah, namanya kita relawan. Dia pakai acara ngomongin, tahu nggak, gue kerja semua gue kerjain katanya, ngurusin mobil, ngurusin kucing, ngurusin apalah. Dia kagak kerja guys, 1 bulan itu dia kerja cuma beberapa hari ya, semingguan deh, karena dia bilang dia sakit GERD. Kita masih kasih gaji full loh guys, di atas UMR, walaupun dia bahasa kasarnya nggak kerja gitu. Nggak apa-apa, tapi kayak gitu aja masih nggak bersyukur guys. Nggak ada ngomong makasih kok sama kita. Dia sakit GERD itu, dia nggak ada BPJS nggak sih dia waktu itu? Oh, kita belum masuk ya. Terus dia itu ceritanya nggak ada BPJS atau gimana, aku nggak ngerti ya guys. Oh, nggak ada ya? Oh, nunggak BPJS-nya, nggak ngerti lah ya. Pokoknya dia ke rumah sakit lah, MMC guys, ya kan. Dia ke rumah sakit MMC, abis lah 3 juta berapa gitu ya. Dia minta rembes sama kita. Aku bilang, loh, kok dia sakit, dia menentukan rumah sakit, dia minta rembes gitu loh. Terus ya udah, akhirnya kita bayarin full guys. Jadi kayak ya udahlah ya, emang mungkin aku ini tanggung jawab aku gitu. Tapi kok kesini-sininya aku cuman nggak suka aja gitu. Maksudnya kayak ya udah, kalau nggak betah kenapa harus menjelekkan aku gitu, ya nggak sih guys? Kan tinggal keluar, kan tinggal resign harusnya. Makanya aku nggak bisa ngediemin lagi, udah sangat keterlaluan guys. Dia sih harus minta maaf sama aku secara personal. Gitu. Masa sampai semua teman-teman aku, beberapa orang sampai pada tahu. Gitu guys. Itulah intinya. Tapi yang jelas sih kaki begini. Tapi yang jelas guys, dia nggak tahu, katanya kan dia udah keterima ke penerbangan luar ya guys. Katanya dia udah keterima ke penerbangan luar. Jadi nanti aku personal kalau ini belum kelar, kita akan laporan itu akan aku kirim ke perusahaannya dia. Dia nggak bisa terbang ke luar negeri dulu kalau masalah ini belum selesai. Aku nggak mau gitu. Terus yang si laporan yang satu lagi yang ngegodain bininya itu akan ngelakuin yang sama juga. Ada yang bilang harus cocok sama Suherna. Iya, mencocok sama Suherna dia tuh. Ya dia mah yang penting kan buka nomor 2 dia. Cocok sama Suherna. Iya. Gitu. Nggak gentle banget orangnya. Harusnya kalau jadi masalah ngomong dong ke aku, ya nggak sih, ngomong Nov gini gitu ya. Ini enggak, dia ngomong di belakang gitu. Laporannya apa teh, adalah dia tahu kok laporannya apa. Gitu guys. Jadi itulah, aku agak kesel aja ya. Terus dia sekarang sudah pulang ke Semarang ya. Dia udah pulang ke Semarang guys. Kok nggak ada ya namanya ini ya, selesain dulu masalah gitu. Itu saking aku keselnya guys. Dia kan masih tinggal di tempatku. Dia udah nggak mau kerja nih ya guys. Dia udah nggak mau kerja, masih mau terima gaji, tapi dia nggak mau disuruh apa-apa lah intinya gitu ya. Nggak mau disuruh apa-apa. Makan tidur gratis ya. Aku minta tolong, kan dia masih aku gaji guys. Beda halnya kalau emang dia nggak terima gaji, aku minta tolong lah, tolong dong besok urusin kasusnya Suherna gini. Sempet-sempetnya dia menolak loh guys, sempet-sempetnya dia menolak, dan dia ngerasa itu lokasinya terlalu jauh gini. Itu kok bisa gitu ya, ada orang yang kerja tapi dia menolak apa yang diperintahkan gitu. Beda halnya kalau aku nyuruhnya hal nggak baik ya, mungkin boleh lah ditolak. Loh, ini kan aku nyuruh sesuai dengan pekerjaan. Dia merasa itu bukan job desk-nya dia nggak mau kerjain itu. Dia belum lama kok kerjanya guys, belum lama dia kerjanya. Tapi kenalnya emang dari 2012, tapi kelakuannya
nggak berubah-berubah guys. Dari dulu sampai sekarang aku kenal. 2012 aku kenal dia, sampai detik ini masih aja begitu. Pengen cepet kaya orangnya. Pengen cepet kaya tapi nggak mau kerja capek. Makanya bininya cabut guys. Makanya bininya nggak kuat sama dia, cabut tuh. Itu ya, pokoknya itu aja. Jangan nanya lagi resignnya kenapa, resignnya alasannya apa. Ini yang jelas seperti itu. Dan aku ngomong berdasarkan bukti yang ada. Bahkan screenshot chat-chatnya aku simpan semua guys. Gimana cara dia merayu orang-orang yang relawan-relawan aku ya, hitungannya ya gitu. Itu kan sama juga menjelekan aku dong. Setelah kita pindah yayasan kali ya, kita kan mau pindah nih guys, kita mau pindah gitu. Terus kita lagi pengen perbaiki dulu nih, perbaiki struktur yayasan gitu. Nanti baru kita akan panggilin orang-orang yang mau kita ajak kerja gitu. Jadi jangan dikira ya, misal kerja di yayasan, wah ini gaji cuma 1 juta. Nggak gitu konsepnya ya Bu ya Pak gitu. Kita emang ada masa training itu selama 3 bulan, tapi tetap dapat gaji. Dan setelah 3 bulan itu pasti guys, pasti gajinya di atas UMR. Dan tidak mungkin kayak UMR, misal UMR Jakarta 4,6 ya kalau nggak salah ya. Nah nggak mungkin gaji 4,6, pasti akan lebih guys. Gitu ya. Itu aja sih. Nanti ya guys, satu-satu dulu. Itu. Oh ya Allah, ya Allah. Oke. Admin boleh nggak ke lapangan? Boleh.